Oke, silakan ya tampil yang berikut. Kita langsung saja supaya menghemat waktu ya. Silakan. Tanda ada tanda? Tanda. Oh ya, silakan. Ada. Ya, silakan. Baiklah, selamat pagi teman-teman sekalian. Sekarang kita akan mulai kegiatan pelajaran mengajar pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mengisi absen terlebih dahulu. Pertama, Nimade Saryuni hadir? Hadir, Pak. Kita masuk pada materi pada hari ini tentang gejala sosial. Ada yang tahu pengertian gejala sosial? Gejala sosial adalah suatu fenomena yang ditandai dengan timbulnya permasalahan sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku setiap individu di dalam lingkungan kehidupannya. Gejala-gejala sosial tersebut nantinya dapat berpotensi menimbulkan suatu permasalahan dalam masyarakat. Untuk dalam menyelesaikan suatu masalah sosial dengan cara melakukan penelitian. Ya, ada pertanyaan? Nah, terima kasih. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan dalam materi yang baru. Terima kasih, Menir. Oke, terima kasih, Pak Tripod. Kalau yang ini, saya mungkin mau langsung komentari ya sedikit. Jadi, kalau seperti itu, guru kira-kira bagaimana itu siswanya ya? Jadi, kalau kita guru baca buku full, ya, baca buku full tanpa melihat siswa, jangan-jangan pas kita baca, kemudian kita lihat siswa, sudah bangku kosong semua. Tuh, so kabur itu siswa. Karena kita nyandak lihat itu siswanya bagaimana. Jadi, Tripod, kalau mau pakai sumber, ya buku, HP, atau apapun, boleh, no, cuman jangan berpatokan ke situ. Jadi, baca dikit, jelaskan. Nah, misalnya baca tentang pengertian sosiologi. Sosiologi adalah berasal dari sosius dan logos. Nah, kemudian kalau lupa lagi, baca lagi, jelaskan lagi. Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya terlebih dahulu saya akan membawakan doa. Saya menyuruh salah satu mahasiswa untuk bisa membawakan doa. Ansela. Baik, terima kasih Ansela. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya Ibu mengecek kehadiran. Yang saya sebut namanya, bilang hadir. Sutri Karai. Hadir, Enci. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur sosial. Sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang struktur sosial? Baik, struktur sosial adalah kumpulan individu dengan pola perilaku yang dimilikinya, kemudian berinteraksi membentuk hubungan sosial dalam masyarakat yang menghubungkan individu dengan kelompok lainnya. Nah, setiap masyarakat itu memiliki yang namanya struktur sosial. Karena apa, Bu? Karena struktur sosial berperan sebagai jaringan yang menghubungkan individu dengan kelompok lainnya. Nah, fungsi struktur sosial ada dua, satu sebagai kontrol sosial, kedua menunjukkan fungsi kelas yang berbeda. Sebagai fungsi kontrol sosial, masyarakat struktur sosial terdiri dari seperangkat aturan atau norma yang mampu menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Nah, sering sekali ya kita mendengar kata norma, ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, kesusilaan, dan lain sebagainya. Norma itulah yang mampu menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Paham sampai di sini atau ada yang mau bertanya? Paham, Bu. Baik, kalau tidak mengerti, saya akan menjelaskan ulang. Bentuk struktur sosial tadi ada dua. Yang pertama, stratifikasi sosial. Yang kedua, diferensiasi sosial. Nah, stratifikasi sosial itu pelapisan masyarakat secara vertikal.
Artinya, pelapisan itu diibaratkan seperti kue lapis, di mana masyarakat tidak setara melainkan berlapis-lapis. Yang kedua, diferensiasi sosial, pengelompokan masyarakat secara horizontal. Nah, contohnya itu seperti masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang dianggap setara, artinya tidak ada pembedaan masyarakat berada di tingkatan atas atau bawah. Mengerti? Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa baca bukunya di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Salam sehat dan selamat pagi. Saya komentari ini penampilan Yesta. Ini termasuk salah satu yang sangat bagus ya. Saya pikir meskipun memang materinya masih belepotan ya, masih banyak nya, tapi itu proses, tidak apa-apa. Memang begitu ya, yang namanya proses. Masih untung dia sanggup bicara ya. Kadang kalau orang grogi itu hilang semua yang di kepalanya itu biasanya. Nah, ini saya pikir materinya juga sangat bagus ya, dia sangat paham apa itu struktur, apa itu strata, apa itu diferensiasi, bahkan langsung dengan contoh ya. Kemudian tapi tadi di awal cuman ini dia bilang mahasiswa toh, tapi seharusnya kan siswa di awal tadi, di bagian awal, tapi selanjutnya sudah oke. Kemudian di bagian penutupnya bagus juga, ada kesimpulan, ada arahan supaya membaca buku dan lain-lain ya. Dan di segi penampilan Angoni teman-temannya bisa lihat ya, dia sangat niat sekali. Dari perangkatnya juga ada HP, ada laptop ya. Kan tidak semua orang bisa ya, seperti itu, termasuk juga yang di awal tadi Nimade dan Niwayan ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, tentunya kita awali dengan doa, dan doa untuk mohon kesediaan dari kita makan. Oke, sudah. Dan Binja akan panggil absen. Niwayan, Kartini. Hadir, Bu. Sudah hadir semua ya. Nah, judul pembelajaran kita kali ini yaitu permasalahan sosial dalam masyarakat. Ya, permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, pengertian masalah sosial yaitu mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Nah, kata sosial antara lain mengacu pada masyarakat, sedangkan masalah mengacu pada kondisi atau situasi. Nah, salah satu pandangan menurut tokoh sosiologi, yaitu Arnold Ehrenberg, tentang masalah sosial mengatakan bahwa sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah memengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dan kesulitan mereka. Apakah sudah dimengerti anak-anak? Oke, saya yakin semuanya sudah dimengerti ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan untuk melanjutkan materi kita selanjutnya. Nah, itu juga kemampuan ya. Kemampuan kita mengelola alat-alat itu ya, bagaimana supaya dia tidak distorsi, bagaimana supaya suaranya jelas, videonya jelas. Makanya bukannya apa-apa, saya puji beberapa orang tadi karena mereka berhasil melakukan itu. Videonya jelas, bahkan kelihatannya dari sepatu sampai ujung rambut, karena mereka gunakan satu HP dan laptop, tidak ada distorsi, jadi kita mendengarkan apa yang mereka jelaskan itu nyaman begitu ya. Itu bukannya apa-apa, Ngoni sebagai guru nanti, apalagi Ngoni ini termasuk ke generasi Z toh, guru-guru milenial lah istilahnya. Mungkin nanti siswanya lebih maju lagi dari siswa yang sekarang ya.
kemampuan teknologinya. Karena mereka sudah lewati itu dengan bermain game, dengan menggunakan internet di HP masing-masing itu. Bahkan sekarang dari bayi saja mereka sudah main HP itu, sudah main game itu. Nah, itu kita harus imbangi itu perkembangan zaman itu. Jangan sampai kita ketinggalan ya, apalagi yang muda-muda seperti Ngoni ini. Nah, itu. Kemudian di kegiatan inti tadi kurang adanya tanya jawab ya. Jadi tanya jawab kurang, mungkin karena terkejar menyampaikan materi ya. Selebihnya saya pikir cukup bagus ya. Ketiga kegiatannya ada ya, awal, kegiatan inti, dan penutup.